Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Masih di bab dermawan karena Allah Ta'ala bagian kelima. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis muttafaqun alaih. Di antara tanda Islam yang baik itu suka memberi makanan kepada orang lain dan uluk salam ketika bertemu, baik dia kenal atau tidak. Sekarang hadis ke-8 wa anhu dari Abdullah bin Umar bin Al-As juga qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'una khoslatan a'laha manihatul anzi. Sabda Nabi, ada 40 sikap baik. Di antaranya yang paling utama dari 40 itu adalah memberi minum susu kambing. Karena memang di Arab itu dulu di zaman Nabi memberi minum susu kambing itu biasa. Kalau orang Indonesia kan tidak biasa. Iya kan? Kebanyakan jaranglah sekali minum susu kambing. Susu sapi pun kalau Indonesia juga jarang. Terus yang paling sering itu apa? Ini kias ya, kias menyamakan minuman yang disamakan kebiasaan di zaman Nabi. Yang paling sering kalau di Indonesia itu kan penyuguhan itu nyuguh teh sama kopi. Nah, begitu. Jadi mengkiaskan kebiasaan di Indonesia dengan kebiasaan di Arab di zaman Rasul, minuman biasanya yang disuguhkan adalah teh atau kopi kalau Indonesia. Jadi umpama kalau ditarik kesimpulan hadis ini, ya orang di antara sikap yang baik itu ngasih kopi sama teh kepada orang lain. Kalau kita cari susu kambing, coba di mana? Jarang kan? Oh, kata Nabi ini susu kambing, ki merasa susu kambing ya. Iya kalau ada kambing susu, apa susu kambingnya. Jadi umpamanya tidak nemu susu kambing, ya dikiaskan atau disamakan dengan sesuatu yang biasanya disuguhkan di Indonesia, yaitu kopi atau teh. Tak usah kaku memahami hadis, jangan kaku-kaku ya. Oh ini kambing ini. Wong kambingnya tidak ada, ya kan? Yang jualan juga nggak ada ya. Maksa cari kambing. Akhirnya tamunya nggak dikasih minum karena apa? Oh tidak ada susu kambingnya. Berdasarkan hadis sahih ini harus kambing. Nah, ini namanya memahami hadis dengan cara kaku. Gere ya. Jangan gulung kelompok sana itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Ma min amilin ya'mal bi khoslatin minha raja'an sawa biha wa tasdiqa maw'udiha illa adkhalahu Allah ta'ala bihal jannah, rawahul Bukhari. Orang yang mengamalkan, tidak ada orang yang mengamalkan sikap-sikap tadi itu dari salah satu 40 kecuali mencari ridhonya Allah, mencari pahalanya Allah Ta'ala, maka akan dimasukkan ke surga oleh Allah Ta'ala. Jadi ngasih minum pun ya, minum teh ya atau kopi kepada orang lain, kalau niatnya itu mencari pahala dan mencari ridhonya Allah Ta'ala, oleh Allah dimasukkan surga. Ini namanya bab dermawan ya. Jadi dermawan itu tidak harus ngasih uang sekian juta, 5 juta, enggak.
Ngasih minum pun yang biasanya minuman itu diminum di negara itu, kalau di sini kopi atau teh, kalau niatnya cari pahala, membenarkan janjinya Allah Ta'ala, sudah masuk surga. Kan enak ya. Apalagi ditambahi pohong goreng. Kalau tadi kolesterol nyaman itu. Mandi kolesterol, cendol helu atau perutnya lagi tidak enak. Jadi ngasih sesuatu pun kalau memang itu menyenangkan orang lain, walaupun remeh sepertinya, juga mudah untuk masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Kalau sekarang bagaimana? Kan banyak pilihannya. Ya tidak apa-apa juga. Ada teh pucuk, ada teh bungkalatan ya. Ada teh tubruk, kan ada teh tubruk ya. Si akal-akaran itu ya. Jadi mau nginum teh tubruk ki nampu cek mecek bibir ya. Cek lah keneng masuk ke dalam. Hadis yang ke-9, wa an Abi Umamah Shadiy bin Ijlan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bani Adam innaka antabdzulal fadla khairul laka. Sabda Nabi, wahai anak cucu Adam, kalau kamu itu suka memberikan keutamaan atau kelebihan kepada orang lain, itu khairul laka. Di sini fadlah anugerah, banyak anugerah itu. Mungkin kasih anugerah uang, ya suka ngasih uang. Mungkin dikasih anugerah sawahnya lebar, suka ngasih beras. Mungkin anugerahnya menjadi mempunyai toko baju, suka ngasih baju. Mungkin anugerahnya punya pabrik mobil atau punya dealer, akhirnya suka ngasih mobil. Khairul laka, itu baik bagi kamu. Kan enak. Jadi sedekah itu tidak usah aneh sing repot-repot. Yang dimiliki itu sudah sedekahkan. Yang punya ilmu, anugerah ilmu, ya diberikan kepada orang lain tanpa harus nunggu bayaran, kasihkan. Kalau tidak saya punya jabatan anugerahnya, ya jabatannya itu dimanfaatkan untuk membantu orang. Kalau punya jabatan biasanya kan lebih kuat ya, ngomong itu lebih didengar, apalagi pakai tanda tangan. Wah ini harus begini, masjidnya harus gini. Nah itu juga anugerah. Kalau dimanfaatkan untuk membantu orang lain, baik untuk kamu. Wa intum sikahu. Wa intum sikah. Wa intum sikahu syarrul lakum. Syarrul laka. Syarrul laka, apabila tidak digunakan anugerah itu, maka jelek. Ya seperti kemarin saya jelaskan, kalau punya harta nggak dibuat bantu orang lain, jelek. Punya rumah, punya baju banyak, nggak disedekahkan kepada orang lain, jelek. Punya ilmu juga begitu. Hanya dipakai untuk diri sendiri, tidak disebarkan, tidak disedekahkan ke orang lain, jelek juga itu. Fala tulamu ala kafafin, dan tidak apa-apa ya kalau sedekah secukupnya, itu tidak apa-apa. Contoh umpamanya kita kaya, ini kaya sekali, tapi yang disedekahin waktu itu orang miskin, kan butuhnya sedikit. Ada orang miskin datang minta tolong, Pak saya ini mau ini umpamanya mau biaya pendidikan anak saya, kemudian saya tidak ada yang mau dimakan. Kaya orangnya yang diminta. Kemudian ngasih secukupnya, umpamanya 10 hari umpamanya, atau sehari pada waktu itu, tidak apa-apa secukupnya, tidak dosa. Kalau melebihi ya lebih baik. Dan apa ya, hidup ini tidak terus enak ya, tidak terus enak. Ada orang yang biasanya banyak uangnya, ya kadang lagi tidak punya. Nah ketika begini ini kadang fitnah. Orang soki banyak uangnya, biasanya lah punya mobil mewah, punya rumah mewah. Kebetulan saudaranya atau temannya butuh uang mau pinjam, kebetulan tidak punya memang. Kemudian yang kaya ini ngomong sama saudaranya atau temannya, aduh mohon maaf sekarang saya lagi tidak punya sama sekali. Langsung itu kadang jadi fitnah itu. Masa
saudaranya sendiri, temannya sendiri sampai tidak mau bantu. Bukan tidak mau bantu, memang kebetulan lagi tidak punya uang. Begitu. Ini jadi fitnah nih kadang. Ngamuk lah ya saudaranya itu atau temannya itu. Dikira orang itu selalu full terus uangnya, enggak. Jadi kita harus paham kadang orang kaya itu juga lagi tidak punya uang. Serius ini, tanya sama orang kaya-kaya itu. Enggak selamanya itu. Kadang lagi tidak punya uang, tanya siapa ya. Karena apa? Laut saja, laut, tahu laut itu ke full kan. Siang itu kadang nyusut ya, nyusut. Lihat di pinggir-pinggir pantai itu. Kalau malam biasanya airnya itu naik. Lihat di pelabuhan-pelabuhan itu. Pasti begitu. Laut saja begitu. Apalagi cuman orang kaya. Jadi kadang nyusut uangnya, kadang lagi banyak. Wabda biman ta'ul. Mulailah kalau mau membantu orang itu keluarganya yang wajib dinafkahi. Bahkan di dalam syarahnya itu dijelaskan sedekah sama keluarganya sendiri termasuk anak istri itu selisihnya 70 kali lebih baik daripada sedekah kepada orang lain. Tapi jika sedekah ke anak bini tok ya ada kipo. Jangan begitu ya. Pasak sedekah sekali ya. Ndak, ini umpama ini sama-sama dipikir lagi tidak punya sama sekali, cuman ingin sedekah. Ya sedekah sama keluarganya. Kalau ada lebihnya ya disedekahkan kepada orang lain. Jangan kemudian mengatakan katanya ini di kitab Riyadhus Shalihin di syarahnya itu sedekah sama keluarganya sendiri itu lebih baik daripada sedekah sama orang lain selisih 70 kali. Iya, kalau lagi mepet tidak ada lagi sedekah sama keluarganya. Jangan ini dipegang kemudian tidak sedekah sama orang lain. Anak bini tok saya sedekahin. Tidak benar juga ini. Maksudnya di sini kalau lagi tidak ada lagi yang mau disedekahkan, sedangkan keluarga butuh uang kita, maka sedekahkan saja sama keluarga kita. Kalau ada lebihnya, ya sedekah juga sama orang lain. Wal yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini diulang-ulang kan? Berarti ini menunjukkan hadis ini di berbagai tempat, di berbagai ucapan Nabi, sabda Nabi itu banyak. Ada banyak wal yadul ulya khairun min yadis sufla. Berarti penting ini. Jadi sebelumnya Nabi Muhammad menjelaskan ini itu ujung-ujungnya di belakang ada ini al yadul ulya khairun min yadis sufla. Sama kayak saya ceritakan kemarin, ketika makannya jangan lupa baca bismillah. Di rumahnya begitu. Di tempat acara lain pernikahan, basuh tangannya, kemudian ambil sendiri, jangan lupa baca bismillah, begitu. Kemudian di tempat lain juga gitu, rekreasi. Awas ya, kalau rekreasi yang benar, jangan sembarangan. Nanti kalau makan atau minum, baca bismillah, begitu. Jadi bukan Kanjeng Nabi ini apa ya? Lopaan, lembut mereka enggak. Saking pentingnya Rasulullah sering mengingatkan bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Ini kalau kalau didahului dengan minta. Jadi kalau minta ada orang minta dikasih. Nah yang dikasih ini tangannya di bawah. Kalau enggak minta enggak sama. Kalau tidak didahului minta, tangan yang memberi dan tangan yang menerima itu posisinya sama kalau tidak didahului oleh minta. Cerita minta dikasih gitu. Tapi biasanya kalau kiai-kiai itu membalasnya barakallah, membalas begitu, paling tidak ngomongnya terima kasih, semoga Allah membalas begitu. Jangan kemudian dikasih tak terima kasih sekali ya. Wala tak full ngara ya. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.